Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus pernah bersabda, mengatakan kepada kita semua, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak layak untuk kerajaan surga. Apa yang dimaksud? Sebetulnya kualitas-kualitas apa yang ada dalam diri anak kecil sehingga dia pantas untuk kerajaan Allah dan kita diminta menjadi seperti anak kecil? Saya akan mencoba melihat beberapa aspek saja di luar aspek lain yang begitu banyak, yaitu kemurnian hati dan kekaguman. Anak kecil itu murni hatinya. Dan karena itu dikatakan berbahagialah orang yang murni hatinya, karena dia akan melihat Allah. Karena murninya itu, anak kecil begitu mudah kagum. Dan ketika dia kagum, dia terserap penuh oleh yang dia kagumi itu. Misalnya, seorang anak kecil melihat kupu-kupu yang terbang. Wah, dia kagum sekali. Dan wajahnya cerah, matanya fokus kepada kupu-kupu itu, dan mengikuti kupu-kupu itu kemana dia pergi. Sampai dia tidak peduli ada batu atau apa yang kadang-kadang membuat dia jatuh. Tetapi intinya adalah kekaguman itu menyerap dirinya. Kekaguman itu ada unsur hormat. Ada unsur sungguh-sungguh dia lebih besar, lebih hebat. Dan karena itu dia berhenti berpikir. Dia terserap penuh oleh apa yang sedang dia kagumi itu. Dan rupanya kekaguman itu memang membuat dirinya tertarik keluar dari diri sendiri. Karena itu anak kecil tidak egois. Karena dia terbiasa terserap oleh sesuatu di luar dirinya. Inti mencintai sebetulnya adalah memindahkan pusat hidup dari diri sendiri kepada orang lain. Dan melalui kekaguman itu, seorang anak dan kita semua sedikit demi sedikit terlatih untuk keluar dari ego sendiri dan kemudian memindahkan pusat hidup kepada orang lain. Dan karena itu Tuhan sangat menganjurkan kita kembali mempunyai hati yang murni dan kemudahan untuk merasa kagum, terserap oleh sesuatu yang lebih besar, lebih hebat di luar dirinya. Sayang bahwa ketika sudah menjadi besar, rasa kagum itu makin lama makin hilang. Sebabnya apa? Sebabnya ada dua, yaitu terlalu banyak berpikir. Dan yang kedua, merasa bahwa manusia itu yang paling hebat, yang paling pintar. Maka tidak mudah kagum sesudah menjadi dewasa. Dan ketika kita menjadi dewasa, sebetulnya kita masih membutuhkan rasa kagum itu, kekaguman itu. Buktinya, ketika kita masa lockdown ini, kita banyak memposting gambar-gambar ketika kita sedang di pantai yang indah sekali, atau di atas gunung yang menumbuhkan rasa takjub. Nah, itu sebetulnya ekspresi kerinduan, bahwa kita membutuhkan hal-hal yang bisa membuat kita takjub. Karena itu kebutuhan. Itu yang disebut dengan unsur transenden dari diri kita. Kita membutuhkan itu, supaya kita bisa keluar dari diri sendiri, bersatu dengan yang lebih besar. Dan tetap ada rasa hormat, rasa cinta, merasa diri kecil, tetapi dikasihi. Yang kedua yang membuat kita kemudian tidak merasa mudah kagum, karena kita merasa diri kita hebat. Tetapi itu keliru. Memang manusia itu penting sekali, tetapi karena relasinya dengan Tuhan. Tuhan yang membuat dia penting. Karena Tuhan mencintai, Tuhan menciptakan, dan Tuhan melindungi ciptaannya yang dikasih ini. Karena itu manusia begitu penting. Tetapi dari diri manusia sendiri harus dilihat dengan cara yang berbeda. Tanpa relasinya dengan Tuhan, manusia itu rapuh sekali. Dikatakan dalam kitab suci seperti bunga bakung yang pagi mekar dan sore menjadi layu. Umur manusia itu sangat singkat, 70 atau 80 kalau kuat. Hidup manusia itu seperti bayang-bayang berlalu. Tidak penting sama sekali, apalagi di semesta ini. Menjadi penting karena Tuhan.
Tuhan menciptakan, Tuhan melindungi, dan Tuhan mengasihi. Maka sebetulnya rasa kecil dan kemudahan hati kita tergerak untuk mengagumi sesuatu harus terus dijaga. Supaya kita bisa menghargai, supaya kita bisa keluar dari diri sendiri dan makin dekat dengan Tuhan. Respect terhadap yang ilahi. Itu yang disebut dengan hidup berdasarkan unsur transendental, bukan hanya yang imanen. Dan kagum akan sesuatu yang lebih besar itu perlu untuk hidup kita, hidup manusia. Kalau tidak, hidup manusia itu menjadi membosankan sekali. Tidak ada sesuatu yang membuat kita wow, terkagum-kagum. Dan karena itu, karena kita membutuhkan, tetapi karena keliru kadang-kadang kita mencoba menemukan kekaguman yang salah, kekaguman yang keliru. Bahkan kita membangun konsep tentang sesuatu yang mengagumkan, tetapi mengagumkan yang salah. Saya tidak tahu lagi sekarang apa yang membuat orang dewasa zaman ini kagum. Rasanya sulit membuat orang dewasa zaman ini kagum. Dan karena itu kadang-kadang malah aneh-aneh yang diciptakan supaya kagum itu. Saya mendengar, membaca, ada seorang yang punya duit banyak, lalu membeli sepeda yang harganya bisa untuk membeli rumah. Wow, kagum. Tapi kagum yang keliru, sepeda. Apa sepeda? Ya sepeda, mau bagaimanapun, harga pun berapapun. Mobil mewah, Ferrari, ya tetap mobil. Tapi kita merasa kagum, wow yang keliru. Karena tidak lagi bisa menemukan kekaguman dalam hal-hal yang benar. Dalam relasinya dengan Tuhan. Wow, rumahnya 64 miliar. Wow, ya tetap rumah. Kekaguman yang keliru. Dan kemudian manusia bisa frustrasi ketika justru tidak menemukan kekaguman yang benar dan membangun kekaguman-kekaguman palsu yang tidak sungguh-sungguh membahagiakan manusia. Maka kita perlu membangun kekaguman seperti anak kecil supaya kita makin lama makin peka. Tujuannya ada dua, membangun kekaguman yang benar. Supaya kita menjadi makin murni hati kita. Yang kedua, supaya kita merasa semakin mudah dipuaskan terhadap yang lebih besar, terhadap yang ilahi. Karena kekaguman selalu berkaitan dengan yang ilahi. Maka kita seringkali menyebut, wow, my God. Ya. Ketika kagum, kita langsung berhubungan dengan yang lebih besar, dengan yang lebih kita hormati. Dan ketika kita berlatih untuk bisa mudah kagum, kita akan menemukan Allah di mana-mana. Karena kita kemudian mempunyai kemurnian hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena dia akan melihat Allah. Saya sendiri kagum sekali dengan yang sangat sederhana. Mungkin orang lain tidak melihatnya, tapi saya kagum. Melihat suami istri, rambutnya sudah putih semua, umurnya sekitar 60-an, mereka masih bisa saling mencintai. Bagi saya itu mengagumkan sekali. Kok bisa? Awalnya tidak kenal, saudara juga bukan, keluarga juga bukan. Lalu memutuskan untuk saling mencintai satu sama lain. Dan hidup bertahun-tahun berdua itu, saling menyakiti, mengampuni, menyakiti lagi, mengampuni lagi, bersama lagi, saling mencintai, serumah, tidak pergi-pergi, bertahun-tahun. Bagi saya, wow, my God, luar biasa. Pasti mereka dua-duanya suci, dan pasti mereka nanti kalau mati masuk surga dua-duanya. Luar biasa soalnya. Pasti sudah ahli dalam mencintai, pasti sudah ahli dalam mengampuni. Suami istri yang bisa bertahan dalam kasih bertahun-tahun. Wow, untuk saya. Baru-baru ini saya juga kagum sekali melihat pohon mangga yang menghasilkan begitu banyak buah itu. Karena pohon itu tidak pergi kemana-mana. Bertahun-tahun. Dan dia menghasilkan buah, terus buahnya diambil atau tidak, diambil orang baik atau orang jahat, tetap menghasilkan buah. Dan dia tidak pergi kemana-mana. Sementara kita, lockdown sebulan aja udah pusing. Kagum saya, wow, pohon ini luar biasa. Juga pohon tabebuya itu, bunga tabebuya. Bunga-bunga Kamboja di sekitar gereja. Terus berbunga. Dilihat orang ya berbunga.
Dihargai orang ya berbunga, tidak dihargai orang ya berbunga, dan tidak pergi kemana-mana. Bagi saya mengagumkan. Wow, untuk saya. Saudara sekalian yang terkasih, rasa kagum itu membuat kita keluar dari diri sendiri. Sayang bahwa orang dewasa kemudian tidak mudah kagum, tetapi terutama karena terlalu banyak berpikir. Dan yang paling bahaya para saintis. Saintis itu kalau tidak sering berhenti berpikir, hidupnya susah. Tidak pernah bisa excited, tidak pernah bisa terkagumkan oleh sesuatu. Bahkan ketika orang lain, orang biasa melihat matahari terbenam, yang indah sekali, luar biasa, majestic, saintis bisa saja tidak kagum. Karena dia mengatakan, apa? Itu cuma perbedaan gelombang cahaya. Dan ketika mendengarkan musik yang indah, melodinya sungguh-sungguh mengalun, para saintis bisa saja mengatakan, apa itu? Itu cuma perbedaan frekuensi. Musik itu perbedaan frekuensi aja. Karena terlalu banyak berpikir. Menurut saya, justru para saintis yang sangat mudah kagum. Bayangkan seorang yang sedang meneliti molekul-molekul, atom-atom. Kenapa ya bisa seperti ini? Wow, pasti ini yang menciptakan luar biasa. Nah, berbeda. Atau melihat bintang-bintang, astronom. Bagaimana bintang itu begitu teratur. Tata surya bisa mempunyai gaya gravitasi yang pas, sehingga tidak saling menarik dan bertabrakan. Dan itu bisa bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Wow. Rasa kagum itu penting sekali. Dan tetap kita butuhkan. Karena itu yang disebut dengan hidup yang transenden. Kalau semua dipikirkan, lalu tidak ada lagi yang membuat kita kagum, hidup manusia menjadi membosankan sekali, flat. Dan itulah nasib orang-orang yang mengikuti paham sekularisme. Tidak ada sesuatu lagi yang transenden. Tidak ada lagi yang membuat wow. Maka Yesus mengatakan, kalau kita tidak menjadi seperti seorang anak kecil ini, tidak layak untuk kerajaan surga. Kalau kita tidak murni hatinya, tidak mudah kagum, kita tidak bisa respect terhadap sesuatu yang lebih besar. Kita tidak bisa keluar dari diri sendiri dan kemudian menganggap diri sendiri yang paling penting. Maka mari kita melatih kepekaan untuk melihat keagungan, kebesaran, wow di mana-mana. Supaya kemudian kita mempunyai hati yang murni seperti anak kecil. Dan kemudian kita bisa mengagumi dan hidup kita bisa merasa penuh. Kita bisa tersedot keluar dari diri sendiri. Dan kemudian bisa mengagumi sesuatu yang memang jauh lebih besar, lebih agung, yaitu Tuhan sendiri. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena dia akan melihat Allah. Tuhan memberkati.